Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan Kiai Umur Kiai Belajar Bintang untuk acara janji. Silakan. Bapak Ibu, kita ada diskusi atau tanya jawab, usulan masukan atau pertanyaan. Ada waktu kira-kira 15 menit atau 10 menit kira-kira. Dan pada kesempatan ini memang tidak bisa hadir semua, kelihatannya ada yang berhalangan. Saya absen ini yang berdasarkan absen yang hadir. Cilacap Tengah yang harusnya 44 hadir 29, jadi berkurang juga hadir 15. Yang dari Jalur Pergi Cilacap Barat dari 38 hadir 31, 7 tidak hadir. Kemudian Cilacap Selatan dari 21, 20 hadir, dan cuma satu yang tidak bisa hadir. Kemudian Pesugihan dan Cilacap Timur 36 harusnya hadir 29, dari 7 tidak hadir. Dan Cilacap Utara dari 25, 23 yang hadir, 2 tidak hadir. Jadi dari seharusnya 164, ini yang hadir 132. Ya, alhamdulillah. Kita maklumi karena hujan deras, mungkin tidak bisa tidak ada hujan. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami sampaikan sedikit bahwa tadi Pak Kiai Basro menyampaikan beliau adalah salah satu dewan syariah. Kita punya 4 dewan syariah, tapi yang satu yang paling senior dan paling dekat sama saya sebetulnya, yang minggu ketemu, Pak Kiai Somodin almarhum, dia sudah wafat. Jadi sekarang tinggal 3, Pak Kiai Basor, Pak Arwani Amin, Pak Garis. Terus kemudian kami tambahkan juga bahwa nanti di antara yayasan-yayasan madrasah ini ada memang yang kami sesuaikan, kami naikkan. Tapi ada juga yang belum bertahap. Kemudian apa dasar mereka? Nanti kita lihat akan berdasarkan dari tadi dari awal jumlah murid, jumlah guru, kemudian laporan kegiatan, dan juga kita masing-masing ini punya mata-mata. Kita ada korlok itulah beliau yang menilai. Kemudian ditambah juga jarak. Ini jarak juga sekarang kami masukkan sebagai pertimbangan karena ternyata juga memang seperti dari Tunggal Panikal, dari Kampung Lawu, dari ujung barat dan timur juga itu memerlukan perjuangan untuk datang ke sini saja dan luar biasa. Dan nanti memang ada juga yang kami pindah, yang tadinya di tempatnya Korlok ngambilnya, ada beberapa yang kami pindah saja di kantor pusat di Basma karena sering katanya pada saat mengambil bukan korloknya berhalangan tidak ada di rumah. Kecuali kalau Pak Boman itu, Pak Haji Boman di Jogja ini, kalau dia nggak ada, tapi ada keluarga yang betul ya, Pak ya, selalu ada ya, selalu ada. Nah baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin ada masukan, ada usulan, ada pertanyaan yang pada kesempatan ini kami beri waktu mungkin sementara 3 dulu pertanyaan itu dari kiri tengah kanan enggak. Ada yang mau menyampaikan sesuatu? Silakan. Ada yang menyampaikan? Yang berminat silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama para pimpinan KPI Hidayah dan Hafiz Keraton Cilacap Utara. Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Basma yang telah berkenan memberi dana santunan tiap bulan atas nama daripada KPI. Mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dana tersebut bisa meningkat
diketahui kepada Bapak Pasman, kami di Lingkungan Polisi sementara waktu memang Kepala Polisi mengalami suatu defisit sehingga yang biasanya rutin sehingga saat ini beberapa bulan mengalami kekosongan, berarti tidak meningkat. Menurut perhatian dari Pasma ada semacam peringatan kepada TNI Alidaya. Kemudian yang kedua, mohon perhatian kepada tetap terutama bagaimana untuk para ustadz kita yang selama ini nasibnya hanya dari TPI aja, apalagi kalau kami ketahui dari ustadz kami itu sebagai besar dari orang yang sudah keluarga, Pak. Hingga program kedua itu ya dari honor TPI itu. Mudah-mudahan dari tempat waktu dari Pasman dan perhatian khusus kepada para ustadz kita yang sungguh memprihatinkan, yang namanya jauh dengan UMR, apalagi dengan guru PNS yang jauh luar biasa menanggung. Tentu kepada Pak Rustan ada perhatian khusus yang serius, terutama menurut kepada Bapak Pasman, Ketua Pasman maupun tim untuk bisa memberikan surat kegairan kepada ustadz kita. Ada semacam perhatian seperti guru PNS ada sertifikasi itu, Pak. Mohon ada perhatian kepada ustadz kita. Istilahnya gaji honor daerah maupun honor Pemda maupun honor dari Kementerian Agama. Ini terutama itu, Pak. Terima kasih. Kami selaku dari PKT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara kita dua tiga dulu ya. Sebutkan nama dari asal dari Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Solihin dari TPI Madin Nurul Iman, Desa Ciruni, Kecamatan Kesugihan. Mudah-mudahan nanti ditambah apanya bantuannya. Amin. Pertama, terima kasih sekali kepada Basma yang sudah membantu dana ini, dan insya Allah akan menggunakan sebaik mungkin dan bermanfaat. Kemudian pertanyaan yang pertama langsung saja biar singkat, bagaimana mereka bagi Madin atau lembaga yang lain yayasan yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan agar bisa menerima bantuan, karena banyak yang saya sudah daftar kok Mbak, cuma ya dari bantu-bantu begitu. Jadi gimana caranya? Begitu. Yang kedua, saya usul bagaimana kalau ada kegiatan tertentu bagi ustadz-ustadzah, apakah itu diklat atau seminar atau semacam kegiatan yang lain. Itu banyak dari itu dulu. Terima kasih dari Solihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi Pak, membawa. Ini kan tadi tengah tadi. Coba tengah tadi. Yang di tengah tadi membawa. Sebutkan nama dengan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sohibul dari yang di Azhar Gandul Manu, di Sumber Gandul Manu. Langsung saja pertanyaannya tadi mirip dengan Mas Solihin. Yang saya tanyakan, kami punya Madin, OP-nya tahun 2009. Kemudian ini kebetulan saya baru pertama kali untuk diutus dari MI, sehingga saya perlu mempertanyakan bagaimana prosedur atau cara kita untuk mendapatkan bantuan dari Basma ini.
Kemudian kalau boleh tahu sebenarnya apakah ketika kita mengajukan itu otomatis langsung dapat, tapi tadi sudah ada sedikit ada di gambaran jawaban. Dan kalau boleh tahu sebenarnya kalau sudah masuk itu bagaimana sih prosedur istilahnya Pak ya, di sortir atau gimana lah? Pemilihannya itu bagaimana? Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah tinggal dulu Pak ya. Saya coba jawab. Yang pertanyaan dari Bapak tadi yang dulu. Kita memang di Indonesia ini gaji dari pemerintah bantuan ini mungkin kecuali yang khusus tadi yang sudah diangkat PNS atau yang sekolah-sekolah swasta yang sudah terdaftar dan segala macam, mungkin ada beberapa yang banyak. Ini saya sampaikan Pak, alhamdulillah ini saya kemarin kalau kita melihat di negara tetangga kita Malaysia, alhamdulillah saya kemarin baru saja datang berkunjung ke Malaysia, Kuala Lumpur, Selangor, dan Malaka. Itu dibanding mengenai pengelolaan zakat khususnya Pak. Bapak tahu berapa honornya pengurus masjid Pak? Takmir masjid, pengurus masjid itu kurang lebih 5.000 ringgit Pak, gajinya sebulan. Lebih dari 16 juta Pak gajinya petugas masjid Pak. Masya pindah ke Malaysia Pak. Apalagi guru-guru macam Bapak ini, Masya Allah Pak, luar biasa Pak. Itulah bedanya Pak. Jadi tapi Bapak jangan berkecil hati Pak. Mungkin nanti di akhirat pahalanya yang besar Pak. Di dunia sedikit tapi di sana banyaknya Pak. Yang yang gerundang. Jadi di sana cuma mungkin terdaftar, tersertifikat. Makanya nanti di sini kalau masalah juga saya dengar ada sertifikasi, ya. Jadi mungkin memenuhi standar tertentu, ada ujiannya, sertifikasi baru nanti layak tercatat gaji oleh pemerintah. Termasuk muajin itu juga honornya besar, luar biasa Pak. Ya, guru-guru ini apalagi itu di sana. Ini Bapak sudah memotivasi aja lah teman-teman. Nah jadi kalau soal gaji dari pemerintah, kan kemarin dari Depak saya tidak tahu, yang saya dengar memang ada program-program sekali tempo bantuan gitu, jadi tidak rutin itu ada. Nah kemudian dari Basma memang kemampuannya ya seperti itu dulu, karena kita banyak, ya kita bisa saja besar, tapi nanti jumlahnya kita kurangi, itu kan nanti juga tidak adil, kasihan karena yang lain juga butuh. Itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Solihin dan teman tadi yang mengajukan ke Basma ini mudah saja Pak, ajukan saja ke Basma, lengkapi dengan segala persyaratan itu, antara lain syukur kalau Bapak sudah punya izin dari Kementerian Agama, ya Pak ya, dari Kementerian Agama, kemudian apalagi persyaratannya sudah dipenuhi, kemudian tunjukkan jumlah murid dan jumlah guru berapa, kegiatannya seperti apa. Memang tidak langsung kita seleksi Pak, karena numpuk Pak. Ini numpuknya kita pilih. Pertama pilihnya tadi kriteria. Nah kalau yang kita tidak bantu terus terang aja, sementara kita abaikan tidak bantu. Kalau yang program-program pengajiannya TPQ Madrasah Diniyahnya itu sifatnya tradisional, misalnya hanya habiskan di kampung-kampung biasa Pak, habis sholat maghrib anak-anak ngaji kan gitu Pak ya. Dan seperti itu tidak Pak. Jadi kalau bisa itu yang formal, jadi ada kegiatan sore atau pagi, ya baik itu di masjid ataupun di gedung tersendiri TPQ, itu yang prioritas kita lihat kita bantu. Apalagi kurikulumnya, kita kan Bapak itu sudah pernah mendapatkan pelatihan, sudah ada standarisasi kurikulum, ya, sudah mengikuti kurikulum itu yang prioritas kita bantu. Kemudian yang kedua juga lokasi Pak. Misalnya ini sebagai contoh Bapak lihat Cilacap Tengah ini sudah paling banyak, karena memang paling banyak negara. Tapi daerah lain pun yang terpencil itu saya perhatikan itu, kalau memang ada, kita akan coba survei dan kita bantu. Jadi memang dari jumlah pemohon itu tidak seluruhnya pada tahun ini kita realisasikan, kita pilih dulu. Seperti contoh tahun ini kalau tidak salah ada, kalau nggak salah
2-3 yayasan yang kita drop, kita tambah kurang lebih ada 6 atau berapa itu yang baru gitu. Nah itu Pak, jadi seperti itu paling-paling kita masuk sesuai dengan anggaran kita masuk. Jadi pada prinsipnya silakan saja mengajukan, tapi juga Bapak Ibu yang mengajukan jangan sekali mengajukan habis itu nggak pernah ditanya-tanya. Bapak datang kapan-kapan ke Cilacap, mampir ke base Bapak. Dulu saya bulan lalu mengajukan permohonan, kira-kira prospeknya kemana, dapat apa tidak, apa gimana. Jadi juga diingatkan Pak, karena ini terserahnya Pak Yunus, Pak Selamat ini namanya permohonan, Masya Allah, banyak sekali Pak. Ya, luar biasa. Jadi kita perhatikan semuanya yang ajukan terkait. Pada prinsipnya setiap bahwa punya prinsip yang mengajukan itu tidak akan kita tolak prinsipnya ya Pak. Tapi tadi ada bertahap, ada penilaian awal, ada evaluasi, ada segala macam. Jadi program-program yang kita bantu ini terus terang aja Pak, memang nomor 1 ini pendidikan Pak. Jadi pendidikannya hampir mungkin lebih dari 50% anggaran masuk pendidikan. Jadi di samping pendidikan yang lembaga, kita juga ada pendidikan yang anak-anak yang SPP, anak-anak tidak mampu itu langsung kita bayar ke sekolah. Itu rata-rata 1 tahun antara 400 sampai 500 anak yang kita bantu, SPP dan lain-lain. Kemudian juga ada program prestasi Pak. Dari anak-anak yang perorangan itu kita lihat yang ranking 1, 2, 3 yang kita lihat. Nah dari ranking itu kita sortir lagi, kemudian nanti lihat orang tuanya, kita bagi, kita nilai lingkungan orang tuanya segala macam. Ini sekarang kita ada 5 atau 6 yang anak berprestasi yang sedang kita bantu. Itu kalau yang berprestasi semua biaya kita bantu Pak, bukan hanya SPP. Semua biaya kita bantu. Alhamdulillah kita sudah meluluskan 1 orang anaknya nelayan dari Cilacap Selatan, perempuan. Itu dari mulai SMK, ranking terus sampai dengan masuk ke Politeknik Negeri Cilacap, IPK-nya juga di atas 3, dan sekarang sudah lulus, jurusannya teknik mesin, perempuan sudah lulus. Nah sekarang kita sedang bantu lagi, hampir lulus, bidan, bapaknya supir, ya sudah pensiun, sekolah di sekolah bidan di Purwokerto, IPK 3,5 terus Pak. Nah itu, anaknya pintar. Ya, orang tuanya tidak punya penghasilan, sekarang sudah hampir lulus kita. Kemudian yang SMA ada 2 atau 3, SMA 1 dan segala yang prestasi. Itu kita bantu maksimal Pak, dapat maksimal. Bahkan mungkin selalu sampai kuliah kalau memang plannya ada kita bantu. Kemudian juga kita membantu ada calon-calon mubalik, calon ustad. Ada yang kuliah di IAIG, ada yang kuliah di Mahat Imam Syafi'i. Ya, itu kita bantu SPP Pak, walaupun tidak rutin. Ada, silakan kalau ada yang bisa sedang sekolah dan tidak ternyata biayanya pas-pasan saja, mungkin kita bantu 1 semester, kita bantu 2 semester, selang-seling nanti kita bisa untuk meningkatkan pengetahuan sampai dia nanti banyak sarjana-sarjana yang dakwah yang jurusan dari sekolah-sekolah itu, sekolah-sekolah di Islam, sekolah pembinaan seperti itu. Nah jadi pada prinsipnya tadi saya sampaikan, mau mengajukan silakan, tapi lebih banyak referensi yang ditambahkan Pak ya, perizinan segala macam ini itu lebih banyak kita pertimbangkan. Tapi kalau mengajukan hanya sekedarnya, isinya juga ada permohonan, ada apa, nggak ada ininya, kurang lengkap, apalagi kurang lengkap, itu mungkin agak kurang diperhatikan juga gitu, sama tim-tim penilai ini. Ada tim kalkulasinya Pak tadi. Dan kita nanti akan kerjasama juga dengan Korlop, dengan lokasi teman-teman kita yang di lapangan. Nanti akan survei ke lingkungannya Pak, akan datang karena akan menilai. Entah itu ngomong sama Bapak, atau itu tidak, dia akan datang. Akan melihat kegiatannya. Itu Pak prinsipnya Pak. Salam. Enggak ada lagi? Ibu ada? Yang mainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Langsung saja Pak. Saya mau menanyakan, adakah
bantuan atau bolehkah kita meminjam atau di Basma itu ada nggak kendaraan gitu. Kalau misalnya kita itu mau ada kegiatan keluar, nah, seperti di tempat saya itu kan anak-anak itu selalu semangat apabila kita rencanakan mau pergi kemana gitu. Tapi asal anak-anak itu rajin mengaji gitu. Ya itu semangatnya hanya seperti itu, dan alhamdulillah kita itu udah pernah ke Kendeng-Kendeng, ke Jeruk Legi. Saat itu kita kebingungan kendaraannya, jadi mestinya harus sewa angkot karena di saat mungkin bisa terjangkau lah. Misalnya ini anak-anak itu lagi kita ke Batu Raden, begitu. Ya, saya hanya mengiyakan saja, semoga ya nak. Tapi bingung juga kendaraan. Nah, apakah bisa Basma memberi bantuan misalnya dengan meminjam bis Pertamina gitu. Atau bagaimana gitu ya, kalau bisa ada alhamdulillah begitu kan, berarti mungkin teman-teman dari PPK yang lain mengikuti kegiatan seperti ini karena memang betul-betul ini memberi semangat anak-anak. Kalau kita saudaranya mengaji, kita kegiatan kita terkalahkan oleh kegiatan anak-anak yang sekarang itu mereka itu merekam dengan kegiatan sepak bola, les dan sebagainya. Begitu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Dari mana? Nama? Dari belakang. TPI Ketapang, PKI Ketapang. Saudarinya? Ketapang. Aljanah, Namanya Bu? TPI Aljanah di Perumahan Ketapang. Namanya siapa? Oh, namanya Bulasmi. Gua ada Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Rahim dari Tanjung Barat, Angkatan Laut. Dapat bantuan operasional ini sudah lebih dari 7 tahun. Terima kasih. Semoga mendapat imbalan yang baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang perlu kami ajukan, selama sekian tahun kami mengenal Pertamina yang kaitannya dengan guru-guru TPI atau bantuan kepada majelis taklim yang lain, kuliah belum pernah ada semacam pisau kaitan dengan pakaian seragam. Kayaknya nggak cocok kayaknya gitu. Jadi pihak sana kebersamaan. Kami juga bantu agar Basma juga bisa kelihatan di mana-mana gitu. Ini kebersamaan. Jadi saya mengajukan kalau dia sekali-kali ada baju muslim, tidak untuk putra apa, ibu juga mengatakan logo Basma atau mungkin batiknya lebih bagus lebih salut, dan perlu kali sarung ya Pak. Ya karena kalau dia itu ustaz kuno dengan mengolah kisaran agar pengajuan kami diterima karena belum pernah ada bantuan seragam pakaian muslim dari Pertamina atau Basma. Itulah tujuannya. 9,997. Mudah-mudahan tahun ini juga terwujud sehingga tahun depan pertemuan semacam ini bisa diterima. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anton Yundiawan dari Jeruk Legi Wetan. Dari pengurus TPI Al-Furqan Jeruk Legi Wetan. Alhamdulillah sudah 1 tahun genap ini menerima bantuan rutin dari Basma. Ya, saya merasa bersyukur sekali telah dibantu secara finansial. Dan mungkin yang saya tanyakan adalah kedepannya apakah bantuan secara ilmu yang rutin. Jadi mungkin apakah Basma itu sudah ada kegiatan rutin, kajian-kajian rutin khusus untuk Basma dan anggotanya. Tapi apakah kedepannya, saya pernah membaca sebuah surat yang mengangkat derajat manusia adalah iman dan ilmu. Dan mudah-mudahan jika dari Basma ada kajian rutin, bantuan memberi sarana kajian rutin untuk
anggota-anggota mitra-mitra Basma